Halo Tribuners, senang berjumpa dengan Anda bersama saya Ranu Kumaladewi dalam program Puasa Sehat yang akan membahas beragam informasi seputar dunia kesehatan yang perlu diperhatikan pada saat menjalankan ibadah puasa. Nah, Tribuners, pada kali ini kita akan membahas topik cara mengantisipasi asam lambung kambuh pada saat berpuasa. Untuk membahasnya, kali ini telah tersambung melalui Zoom bersama seorang dokter spesialis penyakit dalam, yakni Dr. Mustofa SPPD dari Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo. Apa kabar Dr. Mustofa? Oh, baik, Mbak. Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah, sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, dokter, pada hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik nih, dok, yakni tips sehat berpuasa bagi penderita asam lambung. Kita ketahui bersama ya, dok, bahwa penderita asam lambung sungguh banyak sekali, bahwa bahkan saya juga termasuk salah satunya. Nah, ketika berpuasa, saya sebagai penderita asam lambung cukup khawatir, dok, bagaimana sih kondisi lambung sebenarnya ketika penderita asam lambung berpuasa, dok? Silakan, dokter. Oke. Baik, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dengan saya Dr. Mustafa, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Nirmala Suri. Pada kesempatan hari ini ya, kita akan sedikit membahas masalah mengenai penyakit asam lambung yang ya kita kan sebentar lagi pada bulan puasa ya. Jadi pada pasien-pasien dengan punya riwayat asam lambung atau nyeri perut, terutama di ulu hati itu kalau mau puasa pasti was-was atau pasti cemas. Aduh, jangan-jangan nanti puasa saya batal atau jangan-jangan nanti dengan puasa saya nggak akan kuat puasanya karena saya punya sakit mah. Nah, sebenarnya dengan adanya puasa itu malah sebenarnya akan membuat badan kita secara umum akan menjadi lebih sehat. Apalagi khususnya pada pasien pengidap atau yang punya riwayat penyakit asam lambung. Karena secara garis besar ketika kita berpuasa itu otomatis pola hidup, pola makan kita akan lebih teratur lagi dan yang pastinya jam-jam makan kita akan lebih teratur dibandingkan ketika kita sebelum menjalani bulan puasa dan juga kita juga akan terhindar dari makan makanan seperti cemilan, makan makanan yang tidak sehat seperti makanan coklat, makanan keju atau makanan yang berminyak. Nah, itu kita akan sedikit berkurang untuk nyemil makan makanan tersebut sehingga secara garis besar dengan adanya berpuasa akan membuat pola makan dan pola hidup kita menjadi lebih teratur, gitu Mbak. Tetapi dok, kenapa seringkali penderita asam lambung justru kambuh sakitnya ketika sedang berpuasa, dok? Kalau memang dengan berpuasa bisa memulihkan kondisi lambung. Oke, sebenarnya kalau kita lakukan puasa dengan baik dan benar, dengan cara yang benar, itu tidak akan menjadi kambuh. Nah, pada beberapa pasien terkadang dengan puasa dia malah menjadi kambuh karena dia tidak menjalankan puasa dengan baik, maksudnya cara-caranya. Misalnya kalau kita dengan penyakit asam lambung, kita harus wajib nih menyegerakan berbuka dan mengakhiri sahur dan jangan sampai melewatkan sahur. Nah, terkadang pada pasien dengan asam lambung dia lebih memilih tidur atau enggak sahur atau kesiangan. Pada akhirnya dia memaksakan untuk berpuasa dan akhirnya ketika siang dia perutnya sakit atau kambuh. Nah, sebenarnya kalau dilaksanakan dengan baik dan benar dan pemilihan jenis makanan yang benar untuk tingkat kekambuhan ataupun pada saat berpuasa pada pasien dengan asam lambung akan minimal. Nah, kira-kira apakah menu yang dikonsumsi pada saat berbuka dan sahur itu juga turut bisa mencetuskan keluhan asam lambung jadi kambuh, dok, saat berpuasa? Oke, itu benar sekali. Jadi pemilihan menu, jenis makanan yang kita pilih pada
saat berbuka ataupun pada saat sahur itu sangat berpengaruh terhadap jalannya proses puasa kita dengan riwayat asam lambung. Jadi, pada saat contoh ketika berbuka puasa, kita pilih menu-menu makanan yang memang, di awal kita makan jangan yang terlalu banyak lebih dahulu dari segi jumlah. Karena kan kita sudah seharian berpuasa, ketika kita berbuka, ketika kita langsung isi dengan makanan yang berat atau makanan yang besar, otomatis saluran pencernaan kita, terutama lambung dan usus akan kaget dan belum beradaptasi. Sebaiknya kita pilih, makanan yang ringan dulu. Misalnya kalau sesuai dengan sunnah Nabi, ya kita pilih dengan buah kurma, atau kita pilih jenis makanan yang, kecil seperti biskuit atau roti dulu. Kita isi sedikit dulu ketika pada saat berbuka. Nah, setelah kita isi dengan makanan yang ringan dulu, kurang lebih sekitar dikasih jarak 1 sampai 2 jam, baru kita bisa berikan makanan, yang berat atau makan makanan yang memang dibutuhkan, oleh tubuh. Nah, jenis makanan ini pun juga sebaiknya makanan yang tidak merangsang lambung, seperti makanan yang terlalu berminyak atau yang goreng-gorengan. Nah, itu merangsang lambung. Selain itu makanan yang pedas, lalu makanan yang, mengandung banyak santan ataupun yang asam ya. Nah, itu kita sebaiknya perlu hindari pada saat berbuka. Tentu pun, hampir sama dengan pada saat kita lakukan makan sahur. Jadi ketika makan sahur itu, kita pilih juga jenis makanan yang tidak merangsang lambung ketika kita berpuasa. Contohnya, makan makanan yang pada saat sahur itu kan kita juga nafsu makan kita juga tidak seperti pada saat makan buka puasa ya. Jadi sahur itu kadang kita juga makan senafsu kita apa, tapi yang penting tetap diisi asupan, nutrisi baik dari karbohidrat maupun protein maupun serat ya. Yang penting yang banyak mengandung serat, baik, sahur maupun berbuka. Serat ini bisa kita pilih seperti, makanan sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun kacang-kacangan. Nah, itu juga akan memperlancar pencernaan kita juga, gitu, Mbak. Berarti memang untuk menderita asam lambung, pola makannya pada saat berbuka dan sahur memang khusus ya, Dok, berbeda dengan Ya, makan masyarakat pada umumnya yang tidak ada keluhan asam lambung. enggak. Heeh. Nah, Dok, jika memang, keluhan asam lambung kambuh, Dok, saat berpuasa, kira-kira apa yang bisa dilakukan, Dok? Oke, pada saat kambuh ya, misalnya pada saat siang hari, ya kita lihat dulu kondisi badan kita. Misalnya ketika kambuh ini kok sampai muntah-muntah, kok sampai dehidrasi, badan kita lemas. Nah, tentunya kita mesti tahu nih kondisi badan kita. Ketika kita sudah tidak kuat dan lemas, keringat dingin, seperti mau pingsan dan, perut sakit sekali ya ya terpaksa kita batalkan. Karena Mmm. kalau sudah lemas sekali ya setidaknya kita harus, lakukan pembatalan. Cuma ketika masih belum terlalu sakit, masih masih posisinya tidak terlalu sakit sekali ya, mungkin kita bisa posisikan tubuh kita misalnya dengan posisi duduk. Jadi, jangan dipakai dengan posisi rebahan dulu. Lalu kita juga bisa atur juga, nafas kita. Jadi, nafas kita kan kadang ketika kambuh, apalagi orang yang dengan asam lambung yang karena dia dipicu, selain karena makanan bisa juga karena cemas atau stres. Nah, itu kita juga atasi juga, misalnya kita ketika ada stres atau cemas, nah gitu kita atasi juga ketika pada saat kambuh. Mungkin bisa jadi kita baru stres atau cemas, langsung asam lambung kita naik, padahal sebenarnya lambung kita nggak masalah, tapi karena ada pemicu, itu bisa, terjadi kekambuhan. Nah, makanya sebaiknya kenali dulu nih penyebabnya, kenapa kita bisa kambuh. Apakah karena kita, perut kita kosong akhirnya asam lambung kita jadi naik,
Halo Tribuners, senang berjumpa dengan Anda bersama saya. Terjadi kekambuhan. Pada Nah, saat berpuasa, sebaiknya memang cukup, ada yang kapsul, ada yang tablet. Nah, hampir sebagian besar obatnya kita bisa berikan sebelum makan. Jadi, misal ketika kita sebelum berbuka, ketika sudah azan maghrib atau mau sahur, kita bisa minum obat lambung dulu. Kita bisa berikan dulu, paling tidak 15 menit lah sebelum makan. Kita bisa berikan obat lambung dulu untuk melapisi, supaya lambung kita juga nggak kaget ketika diisi makanan. Kita bisa berikan obat dulu, baru kita bisa berikan makanan. Dan tentunya obat yang diberikan tergantung masing-masing pasien dan tergantung dari hasil pemeriksaan dokter, gitu Mbak. jadi memang harus diperhatikan betul-betul ya dok, jangan juga sampai karena puasa akhirnya lalai tidak mengonsumsi obat, yang ada malah bisa kambuh ya dok asam lambungnya. Ya, mhm, Heeh. benar. Nah dok, jika asam lambung terjadi saat kambuh pada saat berpuasa dan rupanya kondisinya semakin parah, apa yang kira-kira akan terjadi ya dok? Kalau yang akan terjadi biasanya kita akan, kondisi yang pertama dehidrasi ya Mbak ya. Jadi dehidrasi, lemas, Hmm. pada akhirnya lambung juga makin terasa sakit dan bisa memicu terjadinya muntah-muntah, muntah-muntah yang hebat, lalu mual-mual terus, sampai nggak ada yang dikeluarin lagi atau sampai keluar cairan kuning. Nah itu yang berbahaya biasanya sampai ketika kondisi, tubuh lemas ataupun, muntah-muntah terus-menerus. Nah, dengan adanya tanda-tanda muntah terus-menerus ataupun sampai muntah keluar cairan kuning atau bahkan merah kehitaman, nah itu, tanda bahaya. Nah, sebaiknya kalau ketika kita menjalani puasa, terjadi, nyeri perut yang hebat ataupun, mual-mual yang tidak bisa berhenti, ya sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit terdekat atau diperiksakan, gitu. Biasanya treatment-nya seperti apa, Dok, bagi pasien yang asam lambungnya kambuh seperti itu, Dok? Biasanya kan muncul gejala-gejala yang dia sering rasakan, cuma yang gejala-gejala itu yang tadi seperti saya sebutkan, seperti muntah-muntah, mual, atau dada terasa panas, lalu, terutama juga di perut nyeri ulu hati juga kesakitan, terasa panas, muntah, lalu, badan lemas, nah itu kepala pusing, nah itu tanda-tanda keluhan ketika kambuh, gitu. Ini kalau sudah datang ke rumah sakit, biasanya apa saja prosedur penanganan yang biasa diberikan pada pasien yang sudah mengeluhkan masalah tersebut, Dok? Kalau di rumah sakit kita analisis dulu, kalau dia masuknya ke IGD atau kegawatan, ya kita lihat kondisi vital sign-nya atau, tekanan darah, nadi, dan suhu, dan, pernafasannya. Ketika kita, "Oh, ini pasien dehidrasi, kurang cairan," ya kita segera pasang larutan cairan infus, supaya pasien juga bisa terhidrasi dengan baik dan, kita bisa berikan, suntikan, baik itu suntikan untuk anti muntah ataupun suntikan untuk, menetralkan asam lambungnya. Nah itu kita berikan sesuai dengan keluhan, pasien datang di rumah sakit. Kita nilai kalau pasien masih memungkinkan untuk rawat jalan, kita berikan rawat jalan, dan sementara memang perlu pengobatan terlebih dahulu. Kalau tidak memungkinkan untuk rawat jalan, ya kita rawat terlebih dahulu, gitu Mbak. Baik baik, Dok. Nah, Dok, sudah di, akhir penghujung acara nih, Dok, Ya, terakhir yang ingin saya tanya kepada Dokter Mustafa, bagaimana mhm, sih, Dok, cara menjaga agar lambung tetap sehat dan bagaimana tips dari Dokter Mustafa bagi penderita asam lambung agar asam lambungnya tidak kambuh nih, Dok, saat berpuasa? Silakan, Dok. oke. Baik Mbak, ini penting ya. Jadi, ketika kita mendekati bulan puasa atau pada saat bulan puasa kita punya riwayat sakit asam lambung, gimana nih caranya? Apakah kita nggak usah puasa aja biar nggak kumat, "Dok, saya punya asam lambung, saya nggak usah puasa ya?" Bukan, bukan seperti itu. Jadi, tetap bisa berpuasa, tapi dengan, cara-cara yang, untuk menjaga supaya tidak kambuh. Satu, misalnya kita bisa, dari awal ya, dari sahur, jangan melewatkan sahur. Jadi kita akhiri akhiri sahur. Ketika sahur mendekati imsak, kita
masih bisa makan. Lalu pilih jenis makanan yang tidak merangsang lambung. Jangan sampai makan makanan yang pada saat sahur makanan pedas, bersantan ataupun berminyak. Nah, itu sebaiknya dihindari. Pilih makanan yang banyak mengandung serat dan perbanyak minum air putih. Karena ketika sahur itu penting. Kita butuh cairan untuk melakukan puasa selama seharian. Lalu setelah sahur, kita jangan langsung tidur. Kebanyakan yang habis sahur tidur ya. Jadi itu akan merangsang asam lambung akan naik ketika kita langsung tiduran. Sebaiknya kasih jeda waktu 1 jam sampai 2 jam setelah makan sahur. Lalu pilih aktivitas yang memang pada saat puasa kita sesuai dengan kondisi kita aja. Jadi tidak perlu yang membatasi berlebihan atau aktivitas berlebihan. Dan ketika mendekati waktu berbuka, ya kita harus segera menyegerakan berbuka, jangan sampai kita menunda. Wah, nanti aja deh bukanya, masih sibuk. Jangan, karena ketika kita punya asam lambung, kita berbuka masih kita tunda, itu nanti terlanjur kambuh. Nah, pada saat berbuka juga kita pilih yang makanan ringan dulu. Jangan sampai kita pilih makan makanan yang langsung berat. Mentang-mentang sudah lapar, kita pilih makanan yang berat, kaget, lambungnya belum adaptasi. Sebaiknya kita pilih yang ringan-ringan dulu, kita bisa berikan semacam kurma ataupun biskuit atau roti-roti kecil yang cemilan yang memang untuk mengganjal sementara sebelum kita makan makanan besar. Mungkin setelah 1 jam 2 jam baru kita makan yang besar. Lalu kita juga lakukan istirahat yang cukup. Jadi terkadang ketika kita puasa, jam pola tidur kita juga harus menyesuaikan. Kita harus tetap berikan tubuh kita istirahat paling tidak 7 jam atau 6 jam sampai 8 jam untuk beristirahat. Lalu hindari kondisi stres, cemas berlebihan, itu juga bisa memicu terjadinya asam lambung yang meningkat ketika puasa. Dan juga kita harus atur juga pola makan kita, karena dengan puasa sebenarnya bukan hal yang menakutkan atau hal yang terus menjadi was-was, bukan, malah justru dengan puasa itu makan kita jadi teratur dan asupan makanan yang ke dalam tubuh kita akan menjadi berkurang, kita berkurang ngemil. Pada akhirnya badan kita menjadi sehat karena banyak lemak-lemak tubuh kita yang dipecah. Lalu kadar gula darah juga menjadi bagus, kolesterol juga bagus. Nah, pada akhirnya ke sistemik tubuh kita, lambung juga akan menjadi baik. Itu jadi ya tips saya lakukan yang bisa saya sarankan tadi, insya Allah nanti pasti bisa menjalani ibadah puasa dengan baik. Amin, amin. Terima kasih, Dok. Semoga banyak masyarakat yang bisa menerapkan berbagai tips yang baru saja dokter sampaikan ya, Dok, sehingga keluhan asam lambung tidak datang, dan bagi penderita asam lambung jangan takut untuk berpuasa karena banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi asam lambung kambuh saat berpuasa. Begitu ya, Dokter? Ya, Mbak. Ya. Benar sekali. Dokter Mustafa. Nah, itu dia Tribuners penjelasan dari Dr. Mustafa seputar cara mengatasi dan mengantisipasi kambuhnya asam lambung pada saat berpuasa. Semoga penjelasan dari Dr. Mustafa dapat meningkatkan literasi kita dalam dunia kesehatan. Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.